Selamat siang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Di sini ada beberapa senior saya juga, Pak Widiawan, Pak Aris, Pak Aji, dan kawan-kawan yang lain. Tadi disampaikan oleh Pak Aris ya bahwa Sulawesi ini sekarang menjadi primadona yang baru ini. Jadi banyak ya investasi baik itu PMA maupun PMDN ada di Sulawesi. Jadi menjadi suatu primadona yang perlu kita jaga semuanya agar tetap sustain nanti di kemudian hari. Kami diminta untuk menyampaikan strategi pemerintah untuk mendukung investasi nikel ini di dalam negeri. Jadi kita optimalkan, kita maksimalkan semuanya untuk di dalam negeri. Dan ini seperti ini ininya struktur yang akan kami sampaikan ada 4 hal, yakni kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian nikel. Sebenarnya ini yang nomor 2 ini sudah, nanti secara singkat saja kira-kira ke depan ini seperti apa nikel ini, kemudian terkait dengan itu di dalam negerinya strateginya seperti apa, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, jadi kalau kita lihat yang pertama adalah ini amanat ya, amanat yang diamanatkan kepada kita bahwa sebaiknya seharusnya nikel ini dimanfaatkan diolah di dalam negeri ini sesuai dengan aturan-aturannya yang banyak juga. Ini mulai dari Undang-Undang 4, Undang-Undang 3, kemudian terakhir ya, ini mewajibkan melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan, menyediakan dana ketahanan cadangan, kemudian dan seterusnya. Ini arahnya adalah untuk ketahanan maupun juga memberikan nilai tambah dari mineral-mineral yang ada. Nah, ini adalah perkembangan pembangunan smelter ya, pemurnian mineral yang ada. Untuk nikel ini ada 14 yang sudah hampir selesai begitu. Kemudian 8 ini yang masih ya di bawah 30% begitu ya. Kemudian ada 8 juga yang 50-50 lah, antara 30-90%, sebentar lagi juga selesai, kira-kira seperti itu. Dan total smelter itu ada 53 nanti di tahun 2023, seperti ada yang ada di kanan ini. Jadi 53. Saat ini kita mempunyai 19, jadi akhir 2020 ini 19. Nah, 19 ini apa saja? Untuk nikelnya ada 13. Jadi nanti rencana ke depan 13 ditambah 17 di akhir tahun 2023 nanti diharapkan ada 30 smelter nikel yang ada di Indonesia. Nah, seberapa besar investasi yang ada ini secara total seluruh smelter ini ada 21 miliar US dollar. Nanti di tahun 2023 seperti itu. Kemudian kalau hanya nikel saja ya, nikel kira-kira 8 miliar 8 miliar US dollar, 8.000 juta US dollar. Dan ini ada 3 smelter nikel yang baru jadi. Ini ada PT Antam, kemudian smelter nikel Indonesia ini yang berupa hidrometalurgi, dan satu lagi ada PT CMMI yang ada di Provinsi Banten. SMI ini smelter nikel yang berbentuk hidrometalurgi ini tidak menggunakan piro ya, tidak menggunakan api, jadi tidak menggunakan api, menggunakan hidro saja, chemical process, dan ini nanti hasilnya adalah hidro nikel yang relatif lebih tinggi kadar nikelnya, sekitar 30-40%.
Ini bisa kita lihat perkembangannya seperti apa mulai dari dulu. Perkembangan pembangunan smelter. Ini progresnya seperti ini. Nah, rencananya tadi 30 ini berdasarkan progresnya sudah kami sampaikan tadi ada 14, 8 dan 8. Nah, rencana inputnya berapa? Nah, ini yang tadi juga sudah ada di pertanyaan. Total rencana kapasitas input adalah sekitar 78 juta ton per tahun, 78 juta ton per tahun, 77,59 ya. Dan rencana kapasitas produksi ini banyak produk yang akan dihasilkan, yang secara total ini ada 5,87 ya, sekitar 6 ya, 6 juta ton per tahun. Ini terdiri dari 3, juta ton ferronikel, kemudian 2,4 juta ton NPI, nickel pig iron, kemudian juga 80.000 ton nickel matte. Ini semuanya ini adalah pirometalurgi yang menggunakan tanur yang dibakar begitu. Kemudian ada 193.000 ton ini dari hidrometalurgi, dan ini tidak termasuk dari IUI ya, izin usaha industri, di mana ini menjadi domain perizinannya di bukan di Kementerian ESDM. Nah, total rencana investasi sudah kami sampaikan tadi 8 miliar US dollar. Status pembangunan fasilitas pemurnian nikel existing ini tahun 2020 ini ada satu, di antara 13 ini ada satu yang merupakan proyek strategis nasional, di mana ini juga mesti kita jaga, dan sebentar lagi juga ini selesai ya, kira-kira seperti itu. Ini ada 13 mulai dari PT Vale, Aneka Tambang, Fajar Bakti Lintas Nusantara, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat tadi peluang-peluangnya apa saja ini industri nikel yang ada di Indonesia, ini mulai dari ore-nya begitu, kita mempunyai ore, kemudian nikel kalsin kita mempunyai industrinya, ferronikelnya kita juga mempunyai, nikel matte kita juga bisa membuat, kemudian yang lain-lainnya kita tidak punya, gitu. Hanya mempunyai nikel plating. Nah, kemudian ke konsumen akhir, kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa untuk nikel ini kita tidak mempunyai industri yang ada di Indonesia. Nah, ini PR kita bersama, di mana kalau kita mempunyai industri stainless steel di sini, kemudian stainless steel plate begitu, stainless steel sheet, mohon maaf, namun kita tidak mempunyai masukannya ya, mempunyai inputan yang berupa stainless steel HRC. Nah, ini yang perlu kita cermati adalah ini, di mana ini kita mengundang industri ya, mengundang investasi untuk berinvestasi di Indonesia, di mana mengembangkan industri-industri ini agar nanti kita mempunyai line industri dari hulu hingga ke hilir, dan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Target fasilitas pengolahan pemurnian nikel yang beroperasi tahun 2021 ini diharapkan ada satu ini ya, smelter hidrometalurgi, satu ya, total prima Indonesia di Tangerang, Banten. Ini teknologinya hidro, produk smelternya MHP, kapasitas inputnya 2 juta per tahun, 2,4 juta per tahun, dan produknya per tahun sekitar 76.000, dengan total progres sampai saat ini 80%, dan ini perlu juga disuntik disuntik finansial. Tadi kalau Pak Aris tadi sudah sampaikan bahwa ada perbankan nasional perbankan nasional yang bersedia memberikan
bantuannya begitu, ini adalah sangat bagus untuk dilakukan, dibantu agar nanti bisa segera selesai dan segera bisa berproduksi, produknya bisa akan bermanfaat. Ada dua yang berupa pirometalurgi ya, PT Antam dan kemudian Elit Kalisma Utama ini ada dengan smelternya namanya PT CMMI, ini ada di Cikandi Banten, yang satu lagi Antam ada di Halmahera Timur ya, Maluku Utara, yang terkendala pasokan listrik ya pada saat itu. Semoga ini juga nanti bisa terselesaikan dengan baik. Global outlook ini ke depan nanti seperti ini, di mana industri baterai tadi sudah sampaikan juga, semakin ke depan ini kita 4.0, industri 4.0 menggunakan listrik, Internet of Things begitu, dan ini juga energi menggunakan energi yang sangat intensif, dan sebagaimana kita ketahui bahwa penyimpanan energi ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, di mana saat ini banyak energi yang sebenarnya renewable ya, energi matahari ini masih sedikit sekali kita olah menjadi energi yang bermanfaat dan kemudian kita simpan untuk bisa dimanfaatkan secara kontinu. Nah, inilah menggunakan baterai, inilah yang menggunakan nikel akan mendorong ke arah penyimpanan energi yang nanti akan sangat berguna di kemudian hari. Ke depan ini konsumsi dari nikel ini, permintaan nikel ini akan sangat tinggi sekali, ini diharapkan seperti ini, sehingga pada tahun 2040 kebutuhannya sekitar 1,7 juta ton nikel gitu ya. Ini nanti di tahun 2040 kira-kira seperti ini. Dan ini adalah probable dari proyeknya di sini. Nah, inilah yang perlu kita kita cermati yang seperti ini, kekurangan seperti ini. Ini untuk tingkat dunia. Nah, bagaimana kita memanfaatkan nikel di Indonesia ini, kan tidak semuanya nikel ini berkualitas tinggi begitu. Ada beberapa juga kita mempunyai nikel kualitasnya tidak terlalu bagus. Ini kadarnya di bawah 1,5 begitu. Ini juga berbentuk limonit dan juga saprolitnya di atas 1,5 ya, 1,5%. Biasanya 1,7, 1,8 itu yang bisa diharapkan berkualitas bagus. Dan ini bisa untuk kalau saprolit kadar 1,5 di atas 1,5 bisa diolah menjadi ferronikel, kemudian nikel matte. Meskipun nanti akan menjadi suatu nikel fosfat dan seterusnya, ini adalah industri hilirnya berupa baterai, katoda, baterai sel, dan baterai pack. Saat ini cadangan kita 1,18 miliar ya, 1,8 miliar ton biji. Untuk yang saprolitnya cadangan totalnya sebesar 2,6 miliar ton. Nah, dari sisi hulu tugas KISDM ini yaitu menambang, kemudian memproses menjadi nikel sulfat ya, sampai di situ seharusnya diharapkan sampai segitu. Dan terkait nanti pada tahun 2023 dengan tersedianya bahan baku, kemudian ada sekian smelter tadi ya, 30 smelter nikel tadi yang sudah jadi, diharapkan semuanya bisa mencukupi untuk kebutuhan di dalam negeri. Kira-kira itu. Dari sisi suplai, Indonesia memiliki potensi yang lumayan besar begitu, dan dari sisi pemanfaatan saat ini berada pada momentum yang sangat tepat untuk mengembangkan rantai yang kami sebutkan tadi, bahwa dari hulu sampai hilir ini idealnya ada di negara kita, karena memang nanti ke depan arahnya akan ke arah nikel, menggunakan baterai yang menggunakan nikel.
ini hanya sebagai gambaran saja bahwa banyak juga selain nikel ini juga terkait dengan kobalt ya di Indonesia ini ada dua. Jadi kalau tadi biasanya ini kalau ini orang tambang ya, ini ada limonit, kemudian di bawahnya ada saprolit, begitu, kemudian ada fresh rock. Nah, ini seperti ini. Jadi istilahnya kegeologiannya seperti ini ya. Genesanya adalah nih fresh rock ya terlapukkan, begitu ini transisinya ini menjadi pengayaan limonit, kemudian yang di atasnya nanti ada saprolitnya saprolitnya ada di bawah, limonitnya ada di atas, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat cadangannya yang paling banyak ada di mana? Ya jelas ada di Sulawesi ya. Kemudian yang kedua ada di Maluku Utara, ini di Halmahera ya. Halmahera relatif lebih mempunyai banyak cadangan nikel. Nah, ini adalah rencana pembangunan smelter yang nikel kadar rendah ini dengan baik dengan hidrometalurgi begitu ya, maupun juga ini hanya hidrometalurgi saja. Dan kebutuhan biji nikel kadar rendah di Indonesia ini nanti termasuk IUI, di mana IUI ini adalah standalone smelter, ini sekitar 29 juta ton per tahun ya untuk 6 smelter yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini diharapkan secara jadwal proyeksi sudah jadi ini ya, yang di Bahodopi ini sudah diharapkan sudah jadi, kemudian juga ini sudah jadi SNI sudah jadi. Kalau ini memang sudah jadi rencananya sudah beroperasi. Ada beberapa, ini ada satu ya, PT Vale nanti diharapkan selesai di tahun 2025. Nah, kira-kira apa yang dilakukan guna mewujudkan pembangunan smelter? Yang pertama, biasanya kami lakukan one-on-one meeting begitu antara yang mempunyai pemrakarsa smelter begitu dengan penyedia energi, karena terus terang saja smelter ini adalah salah satu industri yang sangat membutuhkan energi, khususnya adalah pirometalurginya. Nah, kemudian terkait dengan pendanaan, kita susun suatu info memo di mana perusahaan smelter ini nanti bisa menawarkan share seperti itu finansialnya kepada nanti yang akan memberikan pinjaman, yakni lender. Kemudian tahap kedua, kami sudah kerjasama ini dengan MKU Services LCC di Houston ini untuk market sounding ya, untuk mencari investor di mana beberapa smelter ini tidak hanya nikel ya, semuanya bisa kita carikan dana untuk nanti bisa mendanai smelter ini. Kemudian juga selain itu kita koordinasi senantiasa dengan Kemenko Perekonomian untuk beberapa smelter yang kami sebutkan tadi masuk ke dalam PSN, sehingga dari sisi administrasi ini lebih bisa lebih cepat terselesaikan sehingga tidak ada kendala-kendala di situ. Tahap ketiga, yakni tahun ini kami akan melakukan market sounding ke Amerika Serikat, Uni Eropa, ke Asia, ke Jepang dan sebagainya. Nanti beberapa sudah kita susun, berharap nanti semester kedua ini sudah mulai jalan ke berbagai forum-forum yang ada untuk memasarkan smelter kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan forum yang ada, forum bisnis internasional begitu, dalam mempromosikan proyek-proyek yang termasuk dalam PSN tadi maupun yang tidak, yang terkait dengan smelter. Nah, dengan terbitnya Permen ESDM 17/2020, perusahaan smelter dapat melakukan perubahan kurva S ini. Jadi kalau memang saat ini diharapkan tahun 2023 ini selesai, namun karena ada
pandemi COVID ini mungkin ada di awal-awal, bukan di awal, jadi di tahun-tahun ini belum mencapai target, kurva S-nya bisa di-adjust, namun tetap juga diharapkan tahun 2023 ini juga tetap selesai. Kira-kira seperti itu. Maaf Pak Sugeng, we have 2 minutes left. Yeah, this is my last slide. Good. Okay, thank you. Ya, kesimpulannya adalah nikel ini berperan penting ini bagi sekarang maupun nanti ya. Ini bagi dunia, ini karena cadangan nikel ini lumayan begitu sehingga dapat berkontribusi nanti kepada pembangunan nasional. Kemudian juga sesuai dengan amanat Undang-Undang 3 2020, pemanfaatan nikel kadar rendah ini menjadi bahan baku baterai menjadi prioritas bagi kita semua, dan kita juga sudah mempunyai Perpres 55 ya tahun 2019 ini, karena kita juga ada percepatan program kendaraan bermotor berbasis listrik ya, berbasis baterai, jadi KBLBB. Kemudian nomor 3, pemanfaatan nikel kadar rendah ini di sisi hulu, ini tugas kami. Kemudian perlu juga hand in hand dengan yang lain-lain nanti agar terlaksana juga tercapai pembangunan produksi baterai untuk electric vehicle. Yang ini dari hidrometalurgi dari nikel begitu ya. Kemudian yang nomor 4, dalam rangka mewujudkan peningkatan nilai tambah dalam negeri, kami terus berupaya, KSDM terus berupaya dengan berbagai cara, yakni untuk mendorong pembangunan smelter ini berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Ini dengan kita juga membantu juga para pengusaha smelter ini untuk mencarikan dana juga, yakni dari market sounding yang ada tadi. Kemudian yang berikutnya adalah dengan terbitnya Permen 17 ini perusahaan melakukan perubahan kurva S karena ada pandemi, namun diharapkan tetap selesai di tahun 2023. Kira-kira seperti itu strategi kami dan juga dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.